Karis dan Salom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan lanjutan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang terakhir. The reading of the scripture today is taken from Acts chapter 8. Acts chapter 8. Here is the word of God. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu
ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca dan mendengar firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Semakin gereja dianiaya secara luar biasa, semakin Injil tersebar secara luar biasa. Semakin dianiaya, semakin tersebar. The more the church is being persecuted greatly, the more the gospel of our Lord Jesus Christ is being spread amazingly. Semakin gereja, jemaat Tuhan dianiaya secara sangat hebat, semakin Injil tersebar secara luar biasa. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dibendung, semakin luar biasa penyebaran Injil. Pasal yang ke-8 menunjukkan bagaimana pertentangan, peperangan rohani antara setan dan gereja, setan dan Tuhan Yesus. Setan tidak mau gereja bertumbuh. Setan tidak mau Injil tersebar. Setan mau menggagalkan program dan rencana dan kata-kata statement dari Tuhan Yesus yang telah katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan seluruh bumi. Setan tidak mau itu terjadi. Maka setan menggunakan kroni-kroni alatnya, bahkan alat di dalam gereja sendiri, yaitu Sanhedrin, yaitu pimpinan-pimpinan gereja, yaitu ahli-ahli Taurat, yaitu tua-tua, yaitu pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu di Yerusalem, di dalam gereja sendiri. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa musuh bagi gereja terjadi dari dalam gereja itu sendiri. Bahwa setan menggunakan pimpinan-pimpinan gereja untuk menghancurkan gereja. The war between Satan and the church and the
believers and our Lord Jesus Christ seem to keep on going. As you can see in the text here, the believers, the members of the church, were being persecuted greatly. And they were persecuted by the members of the church, the even leaders of the church, even the scribes, even the Sanhedrins. And this is quite something to see. Ini satu hal yang sangat menarik dan sangat mengherankan juga. Bagaimana gereja seharusnya bertumbuh lewat pimpinan gereja, tapi justru pimpinan-pimpinan rohani, yaitu Sanhedrin lah yang menjadi batu sandungan, yang menjadi alat dalam tangan iblis untuk menghancurkan gereja. Tapi gereja tidak bisa mati. The church cannot be destroyed. Gereja tidak bisa dihancurkan. Gereja tidak bisa dibasmi. Umat Tuhan tetap bertumbuh. Injil tidak bisa dihancurkan. Justru semakin dianiaya, justru semakin diusahakan untuk dibinasakan, semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh, semakin tersebar dengan luar biasa. The more the church is being persecuted, the more the church is being spreaded amazingly. Dalam pasal 8 ayat 1 mulai bicara tentang bagaimana gereja dianiaya. Bagaimana orang-orang percaya dianiaya secara sangat hebat. Salah satunya yaitu Saulus waktu itu yang belum bertobat, yang kemudian dia diganti namanya menjadi Paulus, yang menjadi alat secara luar biasa dalam tangan Tuhan. Tetapi dalam kitab Kisah Para Rasul ini diceritakan bagaimana Paulus yang sebelum itu yang namanya Saulus merupakan alat yang dipakai oleh setan waktu itu juga untuk menghancurkan gereja. Tetapi Tuhan memenangkan dia, yang akan kita lihat lagi dalam pasal 9, menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Allah. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Bahasa asli dikatakan terhadap gereja di Yerusalem. Jadi saudara, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa Injil itu harus start dari Yerusalem. Gereja perjanjian baru bertumbuh dari Yerusalem. Makanya dalam pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kemarin kita belajar sampai ke-7, kita belajar bagaimana rasul-rasul menjadi alat untuk memberitakan Injil dan gereja bertumbuh dari pemberitaan mereka. Gereja bertumbuh lewat kesaksian mereka. Gereja bertumbuh lewat marturia mereka. Mereka terus berkhotbah, terus memberitakan, terus mengajar, terus bersaksi, dan ribuan orang bertobat dan bertobat dan bertobat. Sampai pada pasal yang ke-6 itu disampaikan bagaimana jemaat begitu banyak dan pada akhirnya mereka harus memilih 7 orang untuk menjalankan pelayanan meja untuk membantu para rasul dalam menolong para janda dan pelayanan kasih. Yang sebentar kita akan belajar tentang Filipus, salah satu orang yang dipilih dari 7 orang itu. Tapi sebelum Filipus bekerja, kita belajar tentang bagaimana gereja terus dianiaya. Dan penganiayaan saat ini tidak saja dibuat oleh para pemimpin imam-imam, tetapi ada satu orang, yaitu
Saulus yang disebut sebagai seorang destroyer, penghancur gereja. Saat Stefanus dalam pasal yang ke-6 dan 7 kemarin dibunuh, firman Tuhan katakan bahwa Saulus ada di situ. Dia menyaksikan itu dan dia menyetujui. Itu dalam ayat 1 tadi dikatakan dia setuju supaya Stefanus dibunuh. Bukan saja dia setuju untuk Stefanus dibunuh, dia juga bergerak untuk menghancurkan anggota-anggota gereja. Dia menarik, menangkap, menyeret, membawa mereka untuk dipenjarakan dan dianiaya. Ayat 2 dan 3 menjelaskan betapa beratnya, betapa susahnya, betapa menderitanya, betapa dianiayanya anggota-anggota gereja. Kalau saudara dan saya ada di situ menjadi anggota gereja, saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya gereja pada saat itu. Betapa menakutkan secara manusia. Makanya tatkala mereka mendengar bahwa Saulus ada di Damsyik itu, waktu dia pergi mau menangkap dan dia mau bertobat, ditobatkan oleh Tuhan, itu mereka merasa takut untuk ketemu dengan Paulus. Karena memang dia sangat terkenal tentang perbuatan penghancuran gereja. Dia tidak mau gereja ini bertumbuh. Maka penganiayaan yang begitu berat dan begitu banyak, disangkanya dengan penganiayaan itu gereja akan tutup. Diharapkan supaya gereja mati. Diharapkan supaya dengan action penganiayaan ini gereja tidak bertumbuh. Tetapi sebaliknya, bukan gereja mati, gereja makin bertumbuh dengan luar biasa. Ini satu contradiction yang surprise. This is quite a surprise contradiction history. The plan is to be destroyed, but instead of being destroyed and dead, the church growing amazingly. Instead of being dead or died or being erased, the church growing more and more everywhere from Jerusalem, and then after that you will see the church grew in Samaria, in Judea, just like what our Lord Jesus Christ said before. This is very important. This is nice. This is very, very beautiful news for us. Even though they were hard. They were hard life, hard experience, persecution. But there is a good news. In the middle of the difficulties, in the middle of persecution. Saudara, kadang kita melihat bahwa tatkala gereja itu dianiaya, kita berpikir, kita juga merasa takut, kita juga merasa bahwa ini akan menghabiskan sejarah gereja. Bahwa gereja pasti akan tutup, gereja pasti tidak akan lagi ada. Tetapi kita tidak mengerti bahwa gereja ini bukan ada dalam tangan manusia. The church is not on the hand of human. The church is on the hand of God. Gereja ada dalam tangan Tuhan yang hidup, yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa, yang menguasai surga dan bumi. Di dalam Tuhan Yesus yang menguasai surga dan bumi, yang ada kuasa di surga dan bumi di dalam tangan Dia. Sehingga meskipun iblis berusaha menghancurkan dan orang-orang yang tidak percaya dan yang jahat rencana untuk membasmi gereja, tidak bisa. Dan sampai saat ini pun saudara dan saya bisa mengaplikasikan hal ini. Bahwa di mana Injil bekerja, di situ ada tantangan, di situ ada kesulitan, di situ ada usaha untuk pembasmian, di situ ada usaha untuk pembunuhan. Di situ ada usaha untuk penghentian, di situ ada usaha untuk penutupan, di situ ada usaha untuk penghancuran gereja. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, tidak akan bisa ditutup dan diberhentikan dan dibinasakan dan dihancurkan. Manusia
bisa saja membahayakan manusia lain dan mematikan anggota gereja. Misalnya mereka mematikan dan membunuh Stefanus. Stefanus mati. Tetapi kematian Stefanus bukan mematikan gereja. Kematian Stefanus menumbuhkan gereja. Kesusahan gereja tidak berarti gereja akan mati. Karena di sini kita lihat bagaimana gereja bertumbuh dengan luar biasa oleh karena penganiayaan. Akibat penganiayaan itulah Alkitab katakan bahwa jemaat tersebar kemana-mana. Tentu disebutkan Judea dan Samaria. Kenapa? Karena Yerusalem adalah pusat kota waktu itu. Jadi orang-orang percaya, anggota-anggota gereja yang ada di Yerusalem, larinya ya tentu ke tempat-tempat yang lebih dekat, yaitu di Judea. Kemudian yang lebih dekat juga yang lain, yaitu Samaria. Ini dua tempat yang mereka lari dari penganiayaan itu. Hanya yang saya heran, meskipun jemaat-jemaat tersebar oleh penganiayaan itu ke Judea dan Samaria, firman Tuhan katakan bahwa rasul-rasul itu tidak lari. Ini satu hal yang saya heran. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kenapa rasul-rasul tidak keluar? Saya berpikir ini satu keberanian. Tapi rasul-rasul berani di situ, tetap di situ karena memang mereka sudah alami itu sukacita di dalam Tuhan. Mereka masuk keluar penjara dan Tuhan membuat mujizat yang luar biasa dan Tuhan melindungi mereka. Dan mereka juga tahu bahwa nanti mati itu untung. Sehingga mereka tetap bertahan di situ dan memberitakan firman Tuhan di Yerusalem. Meskipun sebentar mereka juga akan keluar sampai ke Samaria dan lain sebagainya dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi di sini kita belajar bahwa lewat penganiayaan jemaat tersebar dan dalam penyebaran jemaat oleh karena penganiayaan itu gereja makin bertumbuh di mana-mana. Gereja makin bertumbuh di mana-mana lewat jemaat dan lewat hamba-hamba Tuhan. Meskipun mereka dianiaya secara berat, secara kasar, secara luar biasa, secara hebat sekali. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, semakin hebat dianiaya, semakin hebat dia bertumbuh. Bagaimana? Tuhan bukan saja menggunakan umat Tuhan. Our Lord Jesus Christ was not only using the members of the church that being spread all over Judea and Samaria, but also using the man of God, and one of them is Philip. Salah satunya itu Filipus. Stefanus sudah eksen sampai mati. Yang minggu lalu kita dengar, bersaksi sampai mati. Sekarang Filipus adalah salah satu dari 7 orang itu juga bersaksi dengan luar biasa. Dia dari Yerusalem menuju ke Samaria. Inilah langkah-langkah yang menunjukkan pemenuhan akan kata-kata Tuhan Yesus. Dengan menyampaikan bahwa jemaat tersebar sampai ke Samaria dan Filipus sekarang pergi ke kota di Samaria. Di sini menunjukkan bahwa apa yang Tuhan Yesus omong itu digenapi. This text shows to us that what our Lord Jesus Christ has said is true, it's coming true, and it's being fulfilled. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini dipenuhi, benar bahwa kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, sekarang sudah langkah kedua ke Samaria. Berbicara tentang Samaria, bagi orang Yahudi ini kota kotor. Orang-orangnya itu kotor, bahkan mereka anggap orang-orang Samaria itu seperti anjing. Mereka menganggap orang-orang Samaria itu adalah orang-orang
yang setengah bersih, setengah kotor. Kenapa? Karena orang-orang Samaria ini setelah pembuangan atau waktu pembuangan, ada yang masih tinggal, dan waktu pulang itu mereka kawin campur dengan orang-orang Assyria. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Makanya mereka disebut dogs atau half breed. Half breed. Setengah perkawinan, setengah Yahudi, tidak Yahudi asli. Bukan saja itu, mereka tidak suka dengan orang Samaria karena orang-orang Samaria juga hanya memegang 5 kitab Musa saja, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa saja yang mereka pegang, yang lain mereka tidak mau hormati. Bahkan mereka juga katakan bahwa mereka lah yang memegang keaslian original dari 5 kitab Musa itu. Dan inilah yang membuat mereka berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, Yudea itu. Maka mereka tidak bisa bergaul. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus katakan bahwa Injil akan bertumbuh tersebar mulai dari Yerusalem ke Judea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, bagi rasul-rasul pada saat itu pasti kaget. Rasul-rasul kan orang Yahudi, mereka tidak bisa terima itu dalam hati. Tatkala Tuhan Yesus katakan itu, tetapi fakta sekarang mau tidak mau, mereka pergi, dan ini nanti kita lihat bagaimana. Cerita selanjutnya, rasul-rasul juga sampai ke Samaria dan melihat bagaimana arahan Tuhan Yesus itu harus ditaati. Filipus pergi ke Samaria bawa berita Injil. Filipus pergi ke kota, ke tempat yang sebelumnya dia anggap najis dan tidak bisa bergaul. Tapi karena Tuhan mau, Tuhan rencana, itu maksud Tuhan, dia pergi. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Tatkala dia di Samaria, firman Tuhan katakan bahwa dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan dikatakan tatkala dia di sana, selain buat tanda-tanda, paling utama dia beritakan firman, marturia, dia mengajar, dia berkhotbah. Dan dikatakan di sana, tatkala dia berkhotbah dan dia adakan mujizat, dan banyak orang lumpuh, orang timpang, orang yang kerasukan setan, roh-roh jahat itu keluar dan berteriak ketakutan. Karena apa? Karena firman Tuhan datang, Injil datang. Dan yang paling utama dari sini, tatkala firman disampaikan, mereka menjadi percaya. Bahkan dikatakan semua. Ini bagi saya luar biasa. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Bahasa asli dikatakan dalam bahasa Inggris seperti in one accord, together, sama-sama semua. Anggaplah 100% anggota penduduk di kota itu bertobat. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini gerakan Tuhan, suatu revival, suatu pembaharuan, penyebaran firman yang sangat luar biasa. Dan hasil dari pemberitaan itu, orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Mereka dapat keselamatan. Makanya dikatakan dalam ayat selanjutnya, mereka menjadi sukacita. Tatkala saya membaca ayat yang ke-8 ini, bahwa sangatlah besar sukacita di kota itu, saya kembali berpikir,
dalam pasal ini diawali dengan penganiayaan. Tetapi di dalam cerita bagian selanjutnya, penganiayaan yang memberikan ketakutan dan kesakitan dan kesusahan, justru di balik dari kesusahan itu ada sukacita. There is a joy in the middle, inside the suffering. Ini luar biasa. Biasanya kalau orang dapat penganiayaan itu biasanya sedih, biasanya takut, biasanya jadi stres, depresi dan sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam penganiayaan ada sukacita. Kenapa sukacita? Karena orang bertobat, karena orang menerima Tuhan Yesus, karena orang diselamatkan, dan semua yang ada di kota itu menerima Tuhan Yesus. Dan mereka sangat bersukacita. What a great news. Itulah saudara-saudara, tatkala gereja mendapat penganiayaan, saudara boleh merenungkan ayat ini dan membaca ayat ini. Kalau saudara ada di mana saja yang mendengar khotbah ini, dan saudara dalam keadaan lagi disusahin atau dianiaya oleh karena kebenaran firman Tuhan, saudara boleh terhibur dengan ini. Karena di dalam Tuhan, aniaya dan kesusahan itu tidak terus membawa duka cita, tidak membawa kesulitan dan kesedihan yang mendalam. Karena di dalam Tuhan, aniaya membawa sukacita. Saudara, minggu yang lalu saudara ingat dari Stefanus. Orang begitu marah, orang membunuh dia, tetapi tatkala dia mau mati, dia melihat surga terbuka dan dia seperti bersukacita dan mati dalam damai dan sukacita. Itulah Injil, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa mengganti kesusahan dengan sukacita. Firman Tuhan disampaikan selanjutnya, dan pada saat itu disampaikan ada satu orang yang namanya Simon si penyihir, yang buat sihir begitu lama dan membuat orang takjub dan kaget. Tetapi tatkala Filipus datang, Simon pun bertobat. Wow. Orang yang dikontrol oleh iblis ternyata bertobat juga. Ini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, bahwa siapa saja yang begitu keras, yang begitu jahat dan begitu dekat dengan iblis, kalau Tuhan sudah mau merubah, orang itu akan berubah. Contoh ini Simon. Nanti minggu depan kita lihat bagaimana Saulus juga yang begitu jahat, Tuhan rubah dan akibatnya jadi alat dalam tangan Tuhan. Simon bertobat dari perbuatan sihirnya dan dibaptis dan mengikuti pelayanan dari Filipus. Tatkala rasul-rasul mendengar bahwa kota Samaria yang sebelumnya dianggap najis dan tidak mau bergaul dengan orang-orang itu, rasul-rasul mengambil keputusan untuk mengirim Petrus dan Yohanes ke sana. Ini satu perubahan pola mindset, pikiran, konsep yang sangat besar. Karena bagaimana orang yang sebelumnya kaku dan tidak bisa keluar dari daerah Yerusalem bergaul dengan orang Samaria, sekarang harus ke sana. Dan mereka taat Tuhan. Maka Petrus dan Yohanes juga berangkat ke Samaria. Dan sampai di Samaria, mereka berdoa agar supaya orang-orang di Samaria itu juga bisa menerima Roh Kudus. Dan mereka buat itu, mereka berdoa menumpang tangan pada orang-orang itu, dan orang-orang itu juga mendapat Roh Kudus. Maka sukacita datang lagi dengan berganda oleh karena Roh Kudus juga dicurahkan dan diberikan kepada orang-orang di Samaria. Tatkala Simon melihat bahwa Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan mereka ke orang-orang itu dan mendapat Roh Kudus, dia pikir dia bisa membeli dengan
uang. Maka disampaikan di sana bahwa engkau jahat karena Tuhan tidak bisa dibeli, kuasa Tuhan tidak bisa dibeli. Maka Petrus katakan engkau sebaiknya bertobat karena pikiranmu itu jahat. Engkau tidak bisa mengambil pelayanan dan tidak ada hak untuk melayani seperti ini dengan uang. Berdoa supaya Tuhan mengampuni, dan dia mohon supaya Petrus dan Yohanes berdoa untuk dia. Setelah itu Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem, dan dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa dalam perjalanan pulang mereka terus masuk ke kampung demi kampung memberitakan firman Tuhan. They did not stop to bring the gospel. They did not stop to preach the gospel. And that's why in verse 25 it says there that both of them give the testimony, preach the word of God when they went back to Jerusalem. And in the way there, they preached the gospel to many villages in Samaria. Mereka berkhotbah, melayani orang-orang Samaria yang sebelumnya bagi mereka itu sulit karena tidak bisa mereka membawa Injil ke sana, membawa firman ke sana. Tetapi karena Tuhan Yesus, mereka harus bawa berita ini ke orang-orang Samaria. Tuhan luar biasa. Sebagai Tuhan yang baik, dia tidak mau Injil itu hanya di Yerusalem saja. Dia tidak mau Injil itu di satu kota kecil, dia mau Injil menyebar. Maka saudara lihat di sini bagaimana Injil bertumbuh dari Yerusalem menuju ke Samaria. Makanya Samaria itu disebut supaya kita tahu bahwa Tuhan mau kota-kota yang sebelumnya itu tidak bisa dibawa berita firman Tuhan, oleh karena kasih Tuhan Yesus, dia mengirim hamba-hambanya ke sana. Tidak saja di Samaria, Yudea juga. Yudea dibawa mendapat berita firman lewat umat-umat Tuhan, lewat orang percaya. Tetapi juga disampaikan di sini satu cerita yang menurut saya sangat menarik, di mana malaikat Tuhan datang dan menyampaikan perintah kepada Filipus untuk Filipus bangun, bersedia dan pergi ke daerah Yudea, ke satu jalan yang sunyi di Yudea, di dekat Gaza sana. Nah itu Yerusalem dan Gaza, Samaria, Yerusalem, Gaza. Itu cukup jauh dalam perjalanan. Tetapi malaikat Tuhan menyuruh supaya Filipus pergi ke sana. Di sini saudara melihat lagi bagaimana firman Tuhan dibawa sini sana. Dan yang menarik perhatian bagi saya di sini yaitu disampaikan oleh malaikat. Dan malaikat sampaikan bahwa ada satu orang dari Ethiopia. Pasti ada banyak cerita yang bisa ditulis di firman Tuhan. Tetapi kenapa orang dari Ethiopia ini disebut? Ini mau menunjukkan bahwa Injil sudah bisa menuju ke ujung bumi. The gospel now is being spread not only in Judea and Jerusalem and Samaria, by mention this Ethiopia man, Enoch, shows that the gospel is now going out to the end, out of Israel. Firman Tuhan, Injil Tuhan, berita tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat keluar, meskipun ini masih diberitakan di Gaza, di Yudea. Tapi ini menunjukkan bagaimana firman mulai keluar. Apa yang Tuhan Yesus omong itu mulai nyata dan menjadi terpenuhi, digenapi. Yerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. Ethiopia man, leader. Orang ini sementara baca kitab Yesaya, itu terdapat dalam Yesaya pasal 53. Yang dikatakan di sana bahwa seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan kemudian dia dibantai dan dibunuh.
orang Ethiopia ini, Sida-sida ini tidak mengerti apa maksud yang dia baca. Tapi karena Tuhan tahu, kalau menurut saya dengan cerita kecil ini membuktikan bahwa setiap dari kita ini, hidup kita ini, pergumulan kita ini ada dalam mata Tuhan. Tuhan mengetahui. Maka salah satu contoh dari sida-sida, dari orang yang ada ini, yang dari Ethiopia datang beribadah di Yerusalem dan ingin pulang. Dan malaikat menyuruh Filipus untuk ketemu dengan sida-sida ini. Menunjukkan bahwa Tuhan perhatikan gereja. Menunjukkan bahwa Tuhan melihat gereja satu persatu termasuk sida-sida ini. Menurut saya ini satu sukacita, satu hiburan. Bahwa kalau orang seperti sida-sida ini diperhatikan, maka kita juga diperhatikan oleh Tuhan. Satu persatu diperhatikan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita semua sekarang dalam menghadapi kesulitan dengan pandemik, dengan corona, dengan masalah ekonomi yang bisa muncul, dengan ketidaktentuan yang lagi terjadi di dunia, bahkan di negara kita di Indonesia. Bisa saja kita bertanya-tanya, apakah Tuhan melihat saya? Tidak. Ini dasarnya. This shows that our God, our Lord Jesus Christ, sees, cares, looking after each person one by one. And look at this Enoch. Lihat ini orang. Dia sementara jalan, digerakkan oleh Tuhan pada Filipus, dan Filipus ketemu dia, dan saat itulah Filipus sudah tahu apa yang lagi dia baca dari kitab Yesaya. Maka Filipus tanya kepada dia, Tuhan, Master, what are you reading? Oh, I'm reading from Isaiah. Do you understand? Apakah Tuhan mengerti? How could I understand if no one guide me? Please come in and help me. Look at that. Dia ajak naik dan dikatakan duduk di samping sida-sida ini. Sit right beside him like friends discussing and talking. So he said, what's the meaning of it? Can you explain to me? Can you guide me? And so this is the golden opportunity for Philip to explain the word of God. He started from Isaiah, slowly went to our Lord Jesus Christ. Jadi dia mengajar tentang Injil, dia mulai berkhotbah, dia mulai menyampaikan bagaimana apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53 itu bicara tentang Tuhan Yesus. Saya bisa bayangkan, waduh pasti mereka tuh asik. Asik sekali percakapan mereka tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Sehingga sampai dekat air dia minta untuk dibaptis. Itu berarti dia sudah bicara juga bahwa kamu harus percaya Tuhan Yesus dan Tuhan harus menerima dia sebagai anak Allah, dan setelah itu Tuhan harus dibaptis. Saya bisa bayangkan, waduh betapa asiknya mereka berdua. Betapa asiknya Filipus dan sida-sida ini bercakap. Dan betapa bersemangat, saya bisa bayangkan semangat daripada Filipus untuk menjelaskan dan menyampaikan arti perjanjian lama dihubungkan dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana dia harus percaya Tuhan Yesus, dan bagaimana dia diselamatkan, dan bagaimana Tuhan Yesus sudah datang, dan bagaimana Tuhan Yesus jadi juru selamat, dan bagaimana dia harus percaya Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Mesias, juru selamat itu, dan bahwa dia harus dibaptis. Makanya tatkala ayat selanjutnya dikatakan, tatkala mereka jalan dengan bersama-sama di atas kereta, dan tatkala sida-sida itu melihat ada air, dia bilang, lihat di situ ada air, apa halangan jika aku dibaptis? Look at, there is a water there. Is there any stumbling block for me to be baptized? So he himself offered if he could be baptized. Jadi dia minta kalau bisa dia dibaptis. Menurut saya ini terjadi karena sudah ada percakapan yang asik dan to the point dan langsung
tentang siapa itu Tuhan Yesus yang disebutkan di perjanjian lama yang dikatakan oleh Yesaya, dan penggenapannya dan pemenuhannya dan kedatangannya, dan bahwa dia harus percaya dan harus dibaptis. Maka dia mengerti itu dan dia minta dibaptis dan dia diselamatkan. Itulah saudara, bagaimana cara Tuhan bekerja. Itulah saudara, bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada orang sida-sida yang notabene orang Ethiopia, tetapi menjadi percaya Injil sampai ke Ethiopia. Saya yakin orang ini dia sampai ke Ethiopia, dia pasti juga akan bicara ke istrinya, anak-anaknya, keluarganya, temannya. Apalagi ini orang penting, ini orang pemerintah, ini orang yang punya duit, ini orang yang cukup terkenal pasti. Dan kita tidak dapat cerita banyak tentang orang ini, tetapi dengan berita ini sudah menunjukkan kepada kita bagaimana Injil disampaikan ke ujung bumi, yaitu sudah di Ethiopia sekarang, meskipun masih ada di daerah Judea. Tapi begitulah, tatkala Injil di stop, tatkala Injil di blok, Injil menyebar. Tatkala gereja di stop, gereja bukan mati tapi makin bertumbuh. Dan tatkala penganiayaan itu harusnya membawa kesedihan dan tangisan dan penderitaan, justru berita demi berita disampaikan kepada kita bahwa di balik penderitaan ada sukacita. Dan saudara lihat di sini lagi, Filip menikmati sukacita itu, yaitu bahwa apa? Dia bisa memberitakan Injil kepada orang Ethiopia ini. Dan bukan saja dia mendapat sukacita karena pertobatan orang Ethiopia ini, tetapi juga orang Ethiopia ini mendapat sukacita. Injil membawa sukacita. Tatkala gereja mendapat penderitaan, Injil tersebar dan sukacita pun tersebar. Saudara lihat di sana. Dan setelah mereka keluar dari air, setelah dia dibaptis, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Itulah Injil. That is the gospel. When you believe in the word of God, when the gospel is inside you, when you accept Jesus as your Savior, your God, the Messiah, you have the joy. Tatkala saudara menerima dan mempunyai Tuhan Yesus, disitulah ada sukacita. Disitulah ada sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun menghadapi penganiayaan, penderitaan, kesusahan sampai kematian pun, sukacita muncul. Stefanus adalah bukti, Filipus adalah bukti, sida-sida adalah bukti. Maka saudara, kita belajar dari sini bahwa yang memberikan kita sukacita yang luar biasa itu hanyalah Tuhan Yesus, hanyalah Injil, hanyalah firman Tuhan, hanyalah berita surgawi. Inilah yang bisa memberikan kita obat penderitaan, memberikan kita obat di dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam pandemik, dalam penyakit, dalam kemiskinan, dalam apapun yang kita alami. Jawaban yang dapat memberikan sukacita adalah Injil. Dan oleh karena Injil ini penting, maka Tuhan mau supaya Injil ini disebarluaskan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke negeri kita. Tujuan Injil disampaikan bukan agar supaya manusia dipuji, tapi tujuan Injil disampaikan agar supaya nama Tuhan dimuliakan, dan tujuan Injil disampaikan agar supaya jemaat mendapat keselamatan dan sukacita seperti tadi. Kota-kota mendapat sukacita, Samaria mendapat sukacita, orang-orang di sana mendapat sukacita. Kemudian sida-sida mendapat sukacita. Filipus setelah baptis, sida-sida, tiba-tiba dia
dilarikan oleh Roh Tuhan. Saya ingin menggali poin ini karena ini sangat menarik. Saya mau bayangkan bagaimana mereka berdua ke air dan dibaptis. Kemudian setelah itu saya mau bayangkan bagaimana tiba-tiba Filipus hilang. Saya membaca beberapa komentator dan penafsir untuk mengetahui bagaimana itu. Dan saya temukan saudara bahwa saat-saat seperti itu terjadi bukan hal yang aneh. Bisa saja orang menganggap ini tidak benar. Tetapi sebenarnya hal ini bukan hal yang aneh. Memang ini satu hal yang sangat spesial. Tapi ini hal yang bagi Tuhan itu tidak mustahil. Nothing is impossible for God. If God wants to do it, it happen. Jadi saya melihat Philip kalau di video tiba-tiba saja hilang. Itu seperti di film saja. Kalau kita mau imajinasikan. Tetapi dikatakan dilarikan oleh Roh. Tiba-tiba di tempat itu langsung dia ada di dekat Gaza. Itu langsung tiba-tiba dia sampai ke Asdod. Apa that possible? Oh possible. Apa itu mungkin? Oh mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau lihat ini. Oh ini memang juga terjadi dalam Alkitab. Cerita banyak tentang hal itu. Di perjanjian lama Elia tiba-tiba terangkat ke surga, itu juga hal yang hanya bisa Tuhan aja yang buat. Henok naik ke surga, itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai manusia naik ke surga. Paulus juga dalam 2 Korintus juga berbicara tentang bagaimana orang naik ke Firdaus tingkat sekian. Hal-hal seperti itu. Bukan hanya itu, saudara, dalam pasal-pasal sebelum Petrus dan Yohanes tatkala ditangkap dan masuk di penjara tertutup, terkunci erat-erat, penjaga-penjaga, tetapi mereka seperti masuk saja lewat tembok, keluar dari tembok. Amazing, isn't it? Amazing. But that's our God. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, itu terjadi. Dan bukan saja itu, saudara, di dalam Alkitab juga berbicara bahwa tatkala Tuhan Yesus datang itu ada yang nanti tiba-tiba terangkat. Now you want to believe or not? Sekarang mau percaya tidak? Tapi ini fakta. Terjadi bahwa Tuhan bisa membuat hal supernatural seperti begitu. Mujizat bisa terjadi, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini hanya bisa diterima dengan iman. Maka Filipus tiba-tiba hilang. Sida-sida itu tidak perlu khawatir dengan hilangnya Filipus karena dia mengerti ini hamba Tuhan. Maka dia meskipun Filipus tidak bersama dia berjalan dan sukacita karena bagi dia yang penting bukan Filipusnya, karena bagi dia yaitu Tuhan Yesus yang ada dalam hati dia, dalam imannya. Filipus mau jalan pelayanan ya tidak masalah. Dan Filipus meneruskan perjalanan, membawa berita sukacita. Dan saudara, tatkala dikatakan sukacita demi sukacita, itulah Injil. Maka dalam bahasa Inggris selalu dikatakan Injil itu adalah berita sukacita. Bahasa Indonesia katakan kabar baik. Saudara dengar berita Injil, saudara dengar kabar baik. Karena kabar baik membawa berita sukacita. Makanya dikatakan di sana, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai di Kaisarea. Dia berjalan dari Asdod terus kepada kota-kota yang ada di sana menuju ke Kaisarea. Dia beritakan Injil di semua kota. Kenapa dia berita? Karena dia tahu ini berita sukacita. This is the good tidings, the good news. Makanya Injil itu adalah good news, saudara. Makanya saudara-saudara, kalau orang mendengar khotbah, sukanya hanya 5 menit, dia mau tidur sudah, dia mau kerja yang lain. Ini sangat-sangat disesali.
Mindset, konsep seperti ini harus dirubah, saudara. Saudara ada waktu untuk nonton film, main Facebook dan lain sebagainya, tapi saudara tidak punya waktu untuk mendengar berita sukacita, berita Injil. Saudara, harusnya kita berubah. Injil membawa sukacita. Oleh karena Injil membawa sukacita dan ini adalah berita sukacita, meskipun Filipus tahu bahwa nanti dia akan ditangkap oleh orang seperti Saulus atau teman-temannya atau dari scribe, dari ahli-ahli Taurat atau Sanhedrin atau tua-tua atau siapa, dia keep on going. Keep on going in Jerusalem to Judea, Judea to Samaria. And look at that. Dia berjalan dari Asdod, daerah Judea, terus ke kota-kota sampai ke Kaisarea. Dan kalau saudara bisa lihat peta di bagian belakang, saudara lihat bahwa Kaisarea itu dekat dengan Samaria. Balik lagi ke Samaria. Terus membawa berita firman Tuhan. Meskipun ada penganiayaan, terus disampaikan. Injil terus diberitakan. Injil terus disampaikan. Ini orang seperti ini juga sama. Orang ini adalah orang yang siap bersaksi sampai mati. Semakin dianiaya, semakin bersemangat memberitakan Tuhan. Rencana dari iblis, dari para pimpinan-pimpinan Sanhedrin untuk menghancurkan gereja, gereja semakin bertumbuh. Rencana untuk memasukkan mereka dalam penjara, justru orang-orang yang ada dalam penjara rohani dibebaskan. Rencana daripada Sanhedrin dan orang-orang pimpinan gereja waktu itu, pimpinan-pimpinan Sanhedrin waktu itu, agar supaya jemaat menjadi susah dan jemaat menjadi menderita, tetapi justru Injil membawa kabar baik. Sehingga dengan hadirnya mereka di kota Samaria, orang-orang di sana percaya dan menjadi bersukacita. Sida-sida mendengar firman Tuhan dan bersukacita. Dan bukan saja itu, para pemberita Injil ini, Filipus dan teman-temannya dan rasul-rasul dan anggota-anggota gereja yang memberitakan firman Tuhan, meskipun mereka tahu bahwa akan dianiaya, akan dihancurkan, tapi mereka terus memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tahu mereka membawa berita sukacita, bukan berita membahayakan orang. Mereka tahu bahwa mereka mau membawa berita untuk keselamatan, bukan untuk mematikan orang. Saudara dan saya, mari kita terus memberitakan firman Tuhan, firman yang berisi sukacita ini, supaya orang yang belum percaya boleh menjadi percaya, supaya orang yang belum diselamatkan boleh diselamatkan, dan boleh menerima sukacita, dan boleh bersukacita bersama dengan kita. Karena itulah Tuhan bilang, jadilah saksi bagiku. Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena dialah pembawa sukacita, pembawa damai, Raja damai. Mari kita terus melayani, memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.